Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bunda semua diberikan kesehatan, rezeki yang lancar dan dijauhkan dari segala keburukan. Amin. Dan Bunda yang ada di luar negeri, pejuang devisa demi menafkahi keluarga dan setia di channel ini, sehat dan tetap semangat. Mimin juga sama, single mom yang menafkahi 3 orang anak. Mimin haturkan terima kasih yang tak terhingga karena selalu hadir menyimak channel ini. Meskipun mungkin suara Mimin tidak syahdu dan mendayu-dayu, mohon dimaklumi. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita ikuti part 2, melabrak wanita simpanan suamiku. Let's check it out. Pukul 10:05 aku tiba di sekolahan Amar dengan gamis yang rapi. Hari ini ada acara pertemuan wali murid yang diadakan setiap pembagian PTS atau penilaian tengah semester siswa. Sesampainya di halaman sekolah, aku memarkirkan mobilku dengan rapi berjejeran dengan mobil-mobil para wali murid yang lain. Guru-guru yang kompeten serta jumlah murid yang dibatasi setiap kelasnya membuat anakku nyaman bersekolah di sini. Kebanyakan yang bersekolah di sini adalah anak-anak yang berasal dari golongan keluarga yang mampu. Aku berjalan santai di koridor sekolah menuju kelas putraku, kelas 2B yang berada di ujung koridor depan tiang bendera. "Irene," seruku pada wanita yang menggunakan gamis biru langit itu. Irene tampak sangat berbeda hari ini, sangat cantik dengan jilbab dan gamis itu. Sekolah ini memang sekolah Islam terpadu yang menekankan pada pendidikan agama yang kuat, sehingga setiap orang tua yang ingin menjemput dan mengantar anak-anak mereka ke sekolah ini harus menggunakan jilbab bagi perempuan. Aku menghampiri Irene dengan bingung. "Kamu kok bisa ada di sini?" tanya aku heran. "Intan, hei, gak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Anak kamu sekolah di sini?" tanyanya balik padaku. "Kamu kenapa bisa di sini? Bukannya kamu belum punya anak kan?" ucapku lirih. Tak enak jika didengar orang-orang yang berlalu lalang di antara kami. Irene tersenyum. Sebenarnya wanita ini tampak cantik jika ia menggunakan pakaian seperti ini daripada baju ketat yang sering ia gunakan. "Oh, aku jadi wakil dari wali Rafael. Kebetulan papa dan mamanya lagi tidak bisa hadir, jadi aku deh yang gantiin," ujarnya padaku. Irene tampak canggung. "Rafael anaknya Pak Tio, satu kelas dengan Amar. Kalau gitu kita ke kelas bersama saja yuk," ajakku. Aku dan Irene berjalan bersama. Aku sengaja mendekatinya untuk mengorek informasi. Apa masih curiga? Tapi apa hubungan Irene dengan keluarga Pak Tio? Setahu aku Pak Tio tak memiliki adik perempuan, istrinya juga seorang anak tunggal. "Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Atas kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pembagian rapor bayangan tengah semester." Wali kelas mulai menyampaikan kata sambutan. Aku dan Irene duduk berdampingan di bangku deretan paling dekat jendela, berada di posisi nomor 2 dari depan. Aku tak terlalu memperhatikan ucapan guru tersebut. Mataku sesekali mencuri pandang pada Irene. Wanita ini sebenarnya cantik, bahkan sangat cantik. Sebenarnya ia juga wanita yang ramah dan asik. Entah kenapa ia justru diceraikan oleh suaminya yang dulu. "Kamu kenapa, Tan? Aku perhatikan sedari tadi sikapmu agak aneh terhadapku," ujarnya pelan. Aku sedikit tersentak. Wanita ini sungguh sangat peka. Padahal pandangan matanya tetap fokus ke depan. "Nanti setelah dari sini kita ngobrol santai yuk," ajakku padanya. Kebetulan hari ini Amar tidak ikut ke sekolah, jadi aku bisa ngobrol santai. Setiap pembagian rapor putraku itu memang tidak pernah ikut. Ia lebih memilih bersantai di rumah sambil menonton film atau bermain game. "Baiklah," sahutnya. Kita berdua kembali terdiam dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Hampir 2 jam aku dan Irene menunggu pembagian rapor. Aku cukup puas melihat rapor bayangan putraku. Sedangkan Irene membukanya saja tidak. Wajar saja sih, itu juga bukan rapor anaknya, hanya mewakilkan saja. Kami bertemu di kafe tak jauh dari sekolah, mengendarai mobil masing-masing. Sekarang disinilah kami duduk berhadapan sambil menikmati minuman yang telah kami pesan.
"Ada apa? Katakanlah apa yang ingin kamu tanyakan padaku," ucapnya langsung ke inti. Jari lentiknya memainkan sedotan yang ada di gelasnya. Mataku melirik sekilas cincin berlian itu. Sungguh tampak cantik melingkar di jemarinya. Sampai sekarang aku belum juga move on dari cincin itu. Andai benar cincin itu adalah cincin yang dibeli Mas Dika, akan sakit sekali hatiku rasanya. Tak mampu apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Sedangkan saat ini saja hatiku mulai memanas. Irene yang menyadari aku memperhatikan cincinnya pun mulai menarik tangannya dan meletakkan di atas meja. Ia tutup dengan jilbabnya yang menyapu meja. "Ada apa?" "Tidak apa-apa. Cincin yang kamu pakai bagus ya. Harganya pasti sangat mahal," ucapku mulai memancing pembicaraan. Irene tersenyum. "Ini dari seseorang yang begitu menyayangiku. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menikah dengannya?" "Maaf Irene, bukan maksudku mau ikut campur, tapi setauku bukannya kamu sudah lama menjanda. Kenapa tidak menikah lagi saja jika kamu sudah mulai yakin? Apalagi kamu bilang dia menyayangimu." Irene tersenyum tipis kepadaku. Ia menghela nafas lelah. Terdengar mengganjal di telingaku. "Dia suami orang, Intan. Itu yang masih mengganjal di pikiranku," ucapnya. Untuk sesaat aku tertegun. Jantungku langsung kembali berdetak dengan cepat. Timbul rasa yang sangat susah untuk aku jelaskan. Rasanya sulit mendengar kebenaran dari mulutnya jika itu benar adanya. Siapa dia?" tanyaku terbata. Setiap huruf terasa sulit keluar dari kerongkonganku ini. Tanganku mulai mengeluarkan keringat dingin, menunggu jawaban dari mulutnya. "Pak Tio," ujarnya. Cukup membuatku terkejut, seakan ada batu besar yang terangkat di dadaku, sangat melegakan. Apa aku tak salah dengar?" tanyaku sekali lagi untuk memastikan. "Kamu gak salah dengar, Intan. Aku yakin kamu juga tahu dari Sandra, si biang gosip itu, kalau aku berpacaran dengan suami orang, dan orang itu adalah Pak Tio." Jelasnya, aku cukup melongo dengan penjelasannya itu. Memang sih Pak Tio tajir, tapi usianya yang cukup tua membuat pria itu lebih pantas menjadi bapaknya ketimbang suaminya. Sedangkan setauku istri Pak Tio sekarang bukanlah istri pertama, melainkan istri ketiga. Istri pertamanya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Istri keduanya bercerai karena tak tahan di madu. Tinggallah istri ketiganya ini yang menjadi satu-satunya ratu dalam singgasana. "Lalu cincin itu dari Pak Tio. Terus Bu Tio bagaimana?" cecarku. Aku tahu betul bagaimana watak istri montok Pak Tio itu. Selain sombong, Bu Tio juga terkenal ganas. Dia nerima dengan keputusan suaminya. Mau bagaimana lagi? Dia tak dapat berkutik dengan apa yang terjadi. Semua biaya hidupnya dan keluarganya, semua ditanggung oleh Pak Tio. Jika dia menolak, maka ia harus siap diceraikan. Dan soal cincin ini, memang pemberiannya hadiah dari jalan-jalan kemarin. "Bagus ya, ini dia loh yang memilih," ucapnya lagi, kini tanpa ragu memamerkan kembali cincin itu padaku. Membuatku kesal saja melihatnya. Aku memutar bola mataku dengan jengah. "Bagus, selagi bukan kado suamiku saja," jawabku asal yang membuat Irene melongo. "Maksud kamu? Jadi selama ini kamu mengira ini kado suamimu ya?" Intan, ya ampun," seru Irene sambil tertawa mengejek, membuat hatiku sedikit tersentil. Wajar kan jika aku curiga, apalagi semuanya tampak begitu kebetulan. Habisnya, sebenarnya aku ingin cerita sesuatu sama kamu, tapi aku harap hanya kita berdua saja yang tahu hal ini, ucapku ragu. Sebenarnya aku malu menceritakan masalah rumah tanggaku pada orang lain, tapi aku tak bisa menyimpannya sendiri. Aku butuh seseorang untuk berbagi, sedangkan bercerita pada orang tua, aku sudah tak memilikinya lagi. Bercerita pada Astrid hanya akan membuatku malu dan menjadi bahan hinaannya saja. Aku juga tak punya saudara yang dapat menjadi tempatku berbagi. Hanya temanlah satu-satunya harapan untukku, untuk melepaskan kegundahan hati ini, agar kewarasanku tetap terjaga dengan baik. "Ada apa? Ceritakanlah. Kamu tahu, aku bukanlah orang yang seperti itu. Aku juga tidak terlalu suka mencampuri urusan orang lain." Aku mengangguk.
Ya, aku tahu itu. Makanya aku berani mengatakan isi hatiku kepadamu. Jika sama yang lain, aku merasa ragu. Apalagi di mata teman-teman, rumah tanggaku lah yang terlihat begitu sempurna. Aku merasa Mas Dika selingkuh dariku, ujarku akhirnya. Untuk sejenak Irene terdiam. Ia menatap ke dalam bola mataku. Aku menghela nafas. Aku tak tahu kamu akan percaya padaku atau tidak, tapi aku merasakan perasaan yang aneh akhir-akhir ini. Walaupun aku akui Mas Dika selalu berlaku baik dan tambah romantis padaku, namun aku merasa ada yang ganjil di sini. Aku menunjuk dadaku. Aku sempat menemukan bukti pembelian sebuah cincin berlian seharga ratusan juta di dalam koper Mas Dika sehabis ia perjalanan ke Kalimantan tempo hari. Sebelum itu juga ia sempat memberitahuku bahwa ada hadiah sebuah gaun tidur yang ukurannya sangat jauh berbeda dari ukuranku. Jelasku, Irene mendengarkan dengan wajah yang tak dapat aku tebak. Apa kamu serius? Iya, tapi aku ragu apakah ia selingkuh atau tidak. Hanya saja hatiku mengatakan hal lain. Entah kenapa hatiku mengakui ada yang mulai janggal dengan sikap suamiku itu. Aku bingung Irene, aku bingung harus bagaimana. Syukurlah jika kini akhirnya kamu sadar juga. Sebenarnya sudah lama aku ingin mengatakan ini padamu, Intan. Hanya saja melihatmu yang begitu membanggakan suamimu itu membuatku ragu. Apa kamu akan percaya padaku atau malah menuduhku iri dan cemburu padamu? Ujar Irene, membuatku tersentak kaget. Mataku membulat menatap ke arahnya. Apa maksudmu? Apa yang kamu ketahui? Tanyaku dengan penuh kebingungan. Apa yang tidak ku ketahui tentang suamiku sendiri? Apa mataku sebegitu butanya hingga orang lain yang bukan siapa-siapa justru lebih tahu dibandingkan aku, sang pemeran utama dalam drama rumah tangga ini? Waktu itu aku tak sengaja bertemu dengan suamimu di sebuah hotel. Aku ingin menghampiri karena saat itu mungkin saja ada dirimu, tapi ternyata bukan. Ada seorang wanita kecil dan ramping keluar kamar bersama suamimu. Ya, secara logika, lelaki dan wanita dewasa keluar dari kamar hotel, kira-kira ngapain? Gak mungkin kan mereka hanya bersenda gurau saja, ujarnya. Kedua tanganku terkepal di atas meja. Sorot mataku memandang makanan yang terhidang di meja dengan nanar. Sesak dada ini tak terkira. Bahkan panasnya terik matahari yang menyengat masih kalah panas dari hatiku ini. Sakit sekali rasanya. Akalku seakan tak percaya. Apa benar suamiku seperti itu? Irene menceritakan semua apa yang ia ketahui tentang Mas Dika. Aku mendengarkan dengan menahan sesak di dada ini. Baru cerita saja, hatiku sudah sebegitu sakitnya. Apalagi jika aku menyaksikannya sendiri. Untuk pertama kalinya aku menceritakan isi hatiku pada orang lain. Aku menceritakan bukti apa saja yang aku temui padanya, tak lupa tentang keraguanku berdasarkan sikapnya yang tampak biasa saja. Irene menghela nafas. Ada dua tipe lelaki saat selingkuh, Intan. Pertama, mereka akan berubah menjadi cuek dan tak peduli dengan pasangannya. Bahkan mereka akan bersikap kasar dan terang-terangan membawa wanita luar itu masuk ke dalam hubungannya. Tipe kedua, mereka akan justru semakin romantis dan memperlakukan istrinya bagaikan seorang ratu untuk menutupi kebusukan yang selama ini mereka tutupi. Tipe ini adalah lelaki yang begitu lihai, menyembunyikan perselingkuhannya begitu rapat. Bahkan mereka akan bersikap sangat manis dan romantis dari biasanya, hanya untuk mengelabui dan membuat pasangannya tak mengira akan apa yang ia lakukan. Namun dua-duanya adalah tipe lelaki yang egois. Mereka hanya memikirkan kebahagiaan mereka sendiri. Irene menarik nafas. Jadi maksudmu, bisa jadi suamiku termasuk pada tipe yang kedua? Tanyaku. Bisa jadi, balasnya ambigu, tapi nada suara terdengar begitu yakin. Bagaimana kamu bisa seyakin itu, sedangkan aku adalah istrinya? Bisa jadi kan, saat itu kamu memang salah orang, Iren. Mungkin lelaki itu adalah orang yang mirip dengan suamiku. Kamu kan hanya melihat dia 2 kali saat ia mengantarku.
Bagaimana mungkin kamu bisa menebak karakter orang hanya dengan mengenalnya sekilas saja, tampiku? Karena aku juga pernah berada di posisimu, Intan. Dulu aku pernah merasa di awang-awang memiliki suami yang begitu baik, tampan, serta begitu menyayangi dan memanjakan. Ia tampak begitu setia, seolah tak ada wanita lain di hatinya selain aku. Namun nyatanya, semua kesempurnaan itu hanyalah kamuflase. Di rumah dia memang suamiku, sedangkan di luaran ia adalah pria lajang dengan banyaknya wanita yang menjadi penghangat ranjangnya. Irene menjeda ucapannya sesaat, mengalihkan tatapannya ke arah jendela. Kamu tahu, Intan, betapa sakitnya saat kita berada di awang-awang, lalu dengan sekejap kita dihempaskan begitu saja ke lantai. Aku malu, kecewa dan sakit hati. Itu sebabnya aku selingkuh dan membuat ia sendiri yang menceraikanku. Jelasnya membuatku terhenyak. Satu fakta yang tidak pernah aku ketahui tentang dirinya. Selama aku mengenalnya, aku terdiam sambil menyelami sorot matanya, mencari kebohongan di sana, namun tak kutemui selain tatapan pilu. Kenapa harus selingkuh? Kenapa tidak langsung menuntut cerai saja jika kamu merasa tak sanggup? Aku masih tak mengerti jalan pikirannya. Aku ingin ia merasakan bagaimana rasanya dikhianati, seperti apa yang aku rasakan. Bukankah suami adalah imam dan istri makmum? Hadiah apa yang ia lakukan? Maka itu pula yang aku balas untuknya. Setidaknya biar ia merasakan harga dirinya terkoyak terlebih dahulu. Pria itu cenderung egois, Intan. Mereka menuntut istri untuk memaafkan saat melakukan kesalahan, tapi tak terima jika ia yang diduakan. Lagi-lagi aku terdiam. Bibirku serasa keluh walau hanya untuk mengeluarkan sepatah kata saja. Jujur, hatiku begitu cemas. Irene tersenyum tipis melihat aku yang tak merespon. Kamu hanya punya dua pilihan, Intan. Pertama, menutup mata dan telinga, berpura-pura tidak tahu untuk mempertahankan rumah tanggamu, mumpung belum banyak yang kamu ketahui, dan sakitmu belum terlalu dalam. Lagi pula ada anak kan di antara kalian. Jika pada akhirnya kamu tetap milih bertahan karena alasan anak. Atau pilihan kedua, cari tahu hingga ke akarnya, balas dan lepaskan. Tapi kamu harus siap dengan konsekuensi yang akan kamu hadapi ke depannya. Omongan orang serta perasaan anakmu sendiri, ujar Irene membuatku kembali terhenyak. Aku pulang ke rumah dengan langkah yang gontai. Bukan hanya tubuhku saja yang lelah, tapi hati dan pikiranku lebih lelah lagi. Aku yang baru masuk rumah sudah mendapati Bik Susi yang tersenyum bahagia sambil memegangi ponsel yang ada di tangannya. Sepertinya ia baru saja habis menelpon anaknya di kampung. "Bi, mana Amar?" tanya aku padanya, membiarkan lamunan indahnya. Bik Susi menoleh, ia tampak sedikit kaget. Nyonya sudah pulang, dan Amar ada di kamarnya. Tadi sudah mandi dan sudah makan juga. Mungkin sekarang sedang tidur atau mengerjakan PR-nya, sahut Bik Susi. Aku mengangguk. Senja semakin pekat dari balik jendela. Langit yang terang benderang kini perlahan-lahan semakin menghitam. Melihat kabut mendung yang mulai menggelayuti, sepertinya nanti malam akan turun hujan. Aku buka perlahan pintu kamar putraku yang menutupi. Aku langkahkan kaki perlahan mendekatinya yang tampak tidur dengan nyenyak. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah damai putra semata wayangku, serta membelai kepalanya pelan. Wangi jeruk orange menguat dari rambutnya. Perkataan Irene kembali berputar di kepalaku. Aku mulai mengumpulkan kepingan kenangan seperti potongan puzzle akan sikap suamiku yang mulai mencurigakan. Bertahan dan berpura-pura tidak tahu demi anak, atau mencari tahu dan siap dengan segala resiko. Sekarang aku sadar, perjuangan seorang istri dan ibu itu tidak mudah. Dulu saat aku berusia 16 tahun, aku pernah bertanya-tanya kenapa Tante Ani, adik almarhum Papa, memilih untuk tetap diam dan bertahan dengan rumah tangganya saat ia memergoki suaminya menikah lagi.
Dulu aku sempat mengatakan ia adalah wanita bodoh yang pernah aku lihat. Namun kini aku mengerti saat seorang wanita ditempatkan pada kenyataan disakiti suaminya dan memilih untuk diam, padahal ia mampu untuk memberontak. Mungkin sebagian orang akan berkata, lebih baik bahagia dulu, nanti anak-anak akan mengerti dengan sendirinya. Daripada menderita dan sakit hati, mereka salah. Saat anak-anak dihadapkan pada pertengkaran orang tua, mereka tidak mengerti, namun mereka dipaksa untuk mengerti. Ternyata Tante Ani yang kukira lemah dan bodoh, ia tidaklah bodoh atau wanita lemah seperti yang aku kira. Dia wanita hebat, menekan perasaannya sendiri hanya untuk memberikan kebahagiaan yang sempurna untuk anak-anaknya. Untuk para lelaki, jika kalian belum puas dengan petualangan cinta kalian di luar sana, maka puaskan masa lajang kalian. Jangan sakiti putri orang lain hanya untuk menerima sikap egois kalian. Tak ada satu wanita pun di dunia ini yang rela berbagi. Hatiku begitu sesak menatap wajah anakku. Aku mendekati jendela dan menutupnya dengan rapat, berpindah duduk di atas ranjang sambil mengeringkan rambutku yang basah dengan handuk. Pintu terbuka, aku menoleh ke arah pintu, menatap suamiku yang baru saja masuk dan melonggarkan dasi di lehernya yang mungkin terasa mencekik. "Kamu jam segini baru mandi? Memangnya dari mana?" tanya Mas Dika padaku. Aku tersenyum tipis, tak ada sedikit pun niat untuk mendekat dan membantunya seperti biasanya. "Tadi ketemu teman sebentar." "Biasalah Mas." "Arisan lagi? Bukannya baru beberapa hari yang lalu kamu arisan kan?" tanyanya lagi. "Nggak arisan, cuma ketemu teman lama aja, jadi ngobrol dan nostalgia aja," balasku. Aku berdiri dan berjalan ke lemari pakaian, mengambil pakaianku dan memakainya, menggantikan bathrobe yang aku gunakan. Mas Dika memelukku dari belakang. "Wangi banget sih kamu sayang, bikin Mas kangen kamu." Mas Dika mengecup leherku, membuat tubuhku sedikit meremang. Udara dingin serta hujan membuat dekapannya terasa hangat di tubuh ini. "Mas, kamu baru pulang kerja. Pergi mandi dulu sana, baumu asem," ujarku menolak perlakuan intim darinya. Sambil berpura-pura menutup hidung, seakan-akan tubuhnya itu benar-benar bau sekali. "Tapi Mas kangen sayang, seharian gak ketemu membuat Mas rindu sama kamu," ujarnya lagi manja. Aku berdecak, melepas pelukan Mas Dika yang lengket bagaikan tentakel gurita. "Mas, kamu ini apa-apaan sih? Cepat mandi sana, nanti baru disambung lagi sayang-sayangannya." Tanganku melayang, mencubit pinggangnya pelan. Entah kesambet hantu dari mana suamiku ini, pulang-pulang sudah nyosor-nyosor mesum begini. "Mas," ujarku lagi dengan tatapan tajam. Mas Dika mulai tertawa kekeh. Ia mencubit daguku dengan gemas, baru beranjak pergi meninggalkanku menuju kamar mandi. Sikapnya yang seperti orang tak berdosa begini membuatku semakin bimbang. Benarkah suamiku selingkuh? Atau hanya kecemburuanku saja? Setelah mandi dan berpakaian, Mas Dika dan aku kini duduk berdua di meja makan. Aku duduk di sampingnya, mengambilkan secentong nasi dan lauk pauk untuk dirinya. Kita berdua makan malam dengan tenang, tak ada yang memulai pembicaraan. Hanya denting sendok yang berbunyi berirama, ketukan yang teratur. Sesekali aku mencuri-curi pandang terhadap suamiku. "Jangan liatin Mas terus, Mas tahu kok kalau Mas ini sangat tampan. Itu sebabnya istri Mas sampai tak bosan-bosan memandang," ucapnya begitu narsis, membuatku hampir tersedak mendengarnya. "Sepertinya tingkat kepercayaan diri Anda terlalu tinggi Tuan, itu tak baik untuk kesehatan," sindirku. "Percaya diri terhadap istri sendiri pun apa salahnya, iya kan?" Mas Dika mengecup pipiku dengan cepat. Aku melongo, melihat tingkahnya yang sedikit absurd ini. "Apaan sih Mas? Ada bisusi itu, tak enak jika dilihat olehnya," tegurku sambil melirik bisusi di dapur. Saat ini bisusi tampak fokus pada pekerjaannya. "Bisusi itu pernah muda, biarkan saja, toh kita ini suami istri," balasnya.
Aku menggelengkan kepala, percuma dibalas lelaki keras kepala ini. Tetap saja argumennya yang selalu benar. Malam kian larut, gemercik hujan yang begitu nyaring memekakkan telinga. Angin berhembus kuat, seolah menampar-nampar jendela dari luar sana. Aku masih terjaga, bersandar pada sandaran tempat tidur. Banyak hal yang sedang aku pikirkan. Aku menatap sekilas suamiku yang sudah terlelap. Aku meraih hati-hati ponsel yang suamiku letakkan di nakas sebelahnya. Selama menikah, aku bisa dikatakan jarang memeriksa ponsel suami. Mas Dika pun juga tak pernah mengunci ataupun memberi sandi pada ponselnya. Seperti kali ini pun juga sama. Ponselnya terbuka begitu saja. Dengan cepat aku memeriksa setiap panggilan masuk dan panggilan keluar. Tak lupa aplikasi berwarna hijau yang biasa digunakan untuk chat, Twitter, inbox, Instagram, dan semua aplikasi yang berkaitan dengan komunikasi aku periksa. Tak ada yang tertinggal. Tapi tak kutemui satu pun kejanggalan. Seharusnya aku senang, berarti suamiku tidak berbuat seperti yang aku tuduhkan. Tapi mengapa hatiku semakin gelisah? Aku kembali meletakkan ponsel Mas Dika pada tempatnya. Jam dinding kian berdetak, memasuki waktu sepertiga malam. Aku turun dari ranjang menuju kamar mandi. Kemudian aku mengambil air wudhu dan melakukan salat tahajud. Kupanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Kututup doa yang aku panjatkan dengan segala puji-pujian yang aku panjatkan. Hati ini mulai terasa tenang. Aku melihat kembali mukena yang aku kenakan dan meletakkannya kembali ke dalam lemari. Tak terasa 1 minggu kemudian semuanya masih sama, tak ada titik terang. Aku sudah seperti seorang mata-mata saja, namun hasilnya tetap sama, 0 besar. Sikap Mas Dika juga santai, seolah tak terjadi sesuatu, hingga berangsur-angsur membuatku lupa. Bi, sudah Bibi siapkan makanan yang sudah saya masak tadi ke dalam kotak bekal, tanyaku pada Bibi Susi, yang sedang mencuci piring. Siang ini aku berencana membawa makan siang untuk suamiku itu, menu masakan kesukaannya yang tadi aku masak. Bi Susi mengelap tangannya yang basah. Ia berjalan ke lemari mengeluarkan tas bekal yang aku yakin adalah makanan yang aku masak tadi. Sudahnya, ini bekalnya, sahutnya menyerahkan tas sedang itu padaku. Aku menerimanya dengan senyum. Ya sudah Bi, Bibi jaga rumah baik-baik, mungkin aku akan pulang agak lama. Dari kantor Mas Dika, aku langsung putar jemput Amar. Ia les hari ini mungkin pulang sekitar jam 4 sore, dan setelah itu aku akan mengajaknya langsung ke dokter gigi, ucapku pada Bi Susi. Wanita parubaya itu mengangguk patuh. Aku pergi ke garasi, memasuki mobil dan mengendarainya dengan kecepatan sedang, menuju kantor suamiku. Namun naasnya, baru saja keluar dari pagar dan berjarak 3 rumah dari rumahku, aku teringat jika dompetku tertinggal di kamar. Jujur, aku tak bisa pergi kemana-mana tanpa membawa dompet. Aku juga malas memutar mobil jauh di depan sana. Jadi aku memutuskan untuk memarkirkan mobilku di depan rumah tetanggaku saja. Aku berjalan kaki kembali menuju rumah lewat pintu samping. Kakiku melangkah dengan pelan, tanpa dituntun. Kakiku seolah melangkah dengan sendirinya, membawaku masuk lewat pintu samping yang menuju ke dapur. Memang lebih dekat dengan tangga menuju kamarku. Benar Tuan, Nyonya sudah ada di jalan menuju kantor untuk menemui Tuan. Sebaiknya Tuan cepat pulang dari rumah Nyonya muda, sebelum Nyonya tua sampai ke kantor dan curiga jika Tuan tak ada. Ucap Bi Susi membuat langkah kakiku berhenti. Aku merapat ke balik pintu, mendengarkan pembicaraannya, yang aku yakini sedang berbicara dengan suamiku tersebut. Darahku berdesir mendengarnya, apalagi saat aku mendengar ia menyebut nama Nyonya muda. Siapa itu? Apa yang ia maksud Nyonya tua itu adalah aku? Tidak mungkin yang disebutnya adalah ibu mertuaku, karena Bi Susi menyebut mertuaku dengan sebutan Nyonya besar. Apa ada nyonya lain di dalam hidup suamiku selain diriku? Iya Tuan, aman. Untuk saat ini sepertinya Nyonya sudah tidak waspada lagi pada Tuan. Bibi akan melaporkan semuanya dengan Tuan.
Iya tuan, siap. Salam untuk Nyonya Muda tuan. Terima kasih atas kirimannya. Anak-anak saya di kampung sangat suka. Jawabnya lagi, membuatku geram. Aku mengintip dari balik tembok. Wajah bisu si tampak riang mendengar ucapan dari balik ponsel yang ia genggam. Entah apa yang dikatakan suamiku padanya. Aku tertawa dalam diam, menertawakan kebodohanku sendiri. Ternyata ada pengkhianatan di sampingku sendiri. Pantas saja usahaku selama ini gagal untuk mendapatkan bukti. Ternyata aku tertawa dalam hati. Aku tertampar dengan kenyataan. Wanita yang selama ini aku anggap seperti ibuku sendiri ternyata tak lebih dari seorang serigala berbulu domba. Walau hati sesak dan amarah yang berkumpul di dalam hati, seperti bom yang telah tertarik sumbunya, siap untuk diledakkan saat ini juga. Tapi aku tak ingin gegabah. Aku mundur dan memutar. Jika tadi aku berniat masuk lewat pintu samping, kini aku memutar ke arah depan, masuk ke pintu yang seharusnya aku lalui. Berjalan tergesa-gesa, menyamarkan deru amarah dengan deru nafas yang capek karena setengah berlari. Loh, Nyonya kok sudah pulang? Tanya bisu si kaget melihatku datang. Wajahnya terlihat sedikit kaget, namun dengan cepat ia netralkan. Aku tersenyum kecut. Sungguh lihai para serigala yang aku pelihara di rumah ini. Iya Bi, dompet saya ketinggalan di kamar. Makanya balik lagi, jawabku datar sambil berlalu pergi. Hatiku masih panas melihat wajahnya. Aku takut jika berlama-lama nanti aku tak sanggup mengontrol emosiku sendiri. Sesampainya di kamar dengan cepat aku mengambil dompetku, lalu kembali keluar. Aku menuruni tangga dengan cepat dan mengabaikan keberadaannya. Mungkin ia akan heran pada sikapku, tapi aku masih bisa beralasan karena aku sedang terburu-buru. Aku mengendarai mobilku melaju dengan kecepatan sedang. Matahari begitu terik, panasnya menjalar hingga ke ubun-ubun. Dinginnya AC mulai tak cukup mampu mendinginkan panas hati yang menjalar ke seluruh tubuhku, yang terasa mulai terbakar. Aku memasang earphone di telinga menekan nomor seseorang. Halo? Ada apa Tan? Serunya dari seberang sana. Tanpa basa-basi ia langsung menanyakan tujuanku menelponnya. Dasar wanita satu ini. Irene, bisakah kita bertemu saat ini? Aku butuh bantuanmu, sahutku dengan suara yang sedikit bergetar. Aku ingin sekali menangis, melampiaskan sesak yang ada di dada. Aku tak ingin menyia-nyiakan air mataku yang berharga ini. Aku juga gak mau jadi tontonan orang hanya karena mata yang membengkak. Baiklah, kita bertemu di tempat biasa. Setengah jam lagi, balasnya. Aku pun tersenyum getir. Setidaknya aku butuh tempat untuk bercerita saat ini. Aku akan ke sana. Aku tunggu dirimu. Aku mematikan sambungan telepon itu sepihak. Aku menghentikan mobilku di pinggir jalan, dekat pepohonan yang tinggi. Aku menangis dalam diam, memegang kemudi setirku erat. Walau aku bertekad untuk tidak menangis, tapi air mata ini masih terus saja menetes. Aku menatap nanar tas berisi bekal makanan yang ada di bangku sebelahku. Niat hati ingin mengantarkan makanan untuk suami tercinta. Ternyata kata-kata Bik Susi tadi terngiang kembali di telingaku. Apa tadi? Dia bilang Nyonya muda dan Nyonya tua. Aku tertawa dalam tangis, mengulang kata-kata itu di bibirku. Apa Mas Dika sudah menikah dengan wanita itu, hingga perempuan parubaya itu memanggilnya seperti itu? Bik Susi sudah tinggal pada aku selama 7 tahun. Ia masuk ke rumahku saat baru beberapa bulan aku melahirkan Amar. Aku memang termasuk lambat memiliki anak. Pernikahanku mulai memasuki tahun kedua. Aku baru mendapati tanda-tanda kehamilan. Itu pun karena aku rutin mengkonsumsi pil penyubur rahim. Bik Susi diambil dari sebuah yayasan. Ia adalah janda dengan 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Anaknya paling tua berumur 14 tahun kala itu, sedangkan anak yang kecil berumur 7 tahun. Awalnya ia tampak pendiam dan tak banyak omong. Ia juga cekatan dalam bekerja dan pembersih, sehingga aku menyukai cara kerjanya dan membuatnya bertahan lama bekerja denganku. Tapi tak kusangka dan tak pernah aku bayangkan, ternyata orang yang selama ini aku percaya adalah orang yang memiliki andil, membantu untuk menyembunyikan semua kebohongan ini.
Bodohnya aku, tergigit oleh anjing yang aku pelihara sendiri. Ada apa, Intan? Kenapa wajahmu tampak sembab? Apa ada sesuatu yang terjadi di antara kamu dan suamimu? Tanya Irene yang ada di hadapanku. Semakin kesini aku semakin mengenal perempuan yang berada di hadapanku ini. Sikap dingin dan cuek yang ia berikan hanya menutupi sikap lembut dan penyayangnya. Irene juga wanita yang begitu peka. Aku menggeser dan menyerahkan ponselku yang ada di atas meja padanya. Di layar terdapat sebuah rekaman yang tinggal ditekan saja, maka akan terbuka dengan sendirinya. Yah, aku memang sempat merekam percakapan yang diucapkan Bi Susi. Perkara rekaman ini bisa dijadikan bukti penguat atau tidak, setidaknya aku amankan saja dulu. Mereka sekongkol, Intan. Ternyata Bi Susi bekerja sama dan melaporkan semua yang aku lakukan pada Mas Dika. Pantas saja aku tak pernah berhasil membongkar kebohongan suamiku itu, cicitku. Irene menghela nafas. Ia mengambil ponsel yang aku berikan, kemudian mendengarkannya dengan earphone. Irene menghela nafas. Irene tampak tersenyum kecut mendengar rekaman itu. Aku menenggak minuman yang terhidang di meja. Makanan yang tersedia pun tak cukup menggodaku untuk menyentuhnya. Lalu sekarang apa yang akan kamu lakukan? Apa pembantumu tahu jika kamu menguping pembicaraannya? Aku menggelengkan kepala. Tidak, dia tidak tahu. Karena aku tidak mau ia mengadukan hal ini pada Mas Dika, hingga membuat aku nanti kehilangan jejak akan wanita itu. Aku ingin bertanya satu hal padamu, jawab dengan jujur. Apa pilihanmu atas pilihan yang aku berikan padamu kemarin? Tatapan matanya tampak serius. Jika dia terbukti mengkhianatiku, maka tak ada kata maaf untuknya. Aku tak cukup baik untuk bisa berbagi suami, Iren, ujarku lirih. Jika ia meminta maaf dan mengajak semuanya, mulai dari awal bagaimana? Tanyanya lagi. Aku tak mengerti maksud dan tujuan dari pertanyaannya itu. Aku tak tahu, biarkan saja waktu yang menjawab. Aku akan memilih keputusan terbaik untukku dan anakku. Aku juga tak bisa egois kan, tapi aku tak bisa hidup dalam rasa penasaran seperti ini. Seperti orang buta yang tak tahu apa-apa, jelasku. Aku punya seseorang yang bisa membantumu mencari tahu tentang rahasia suamimu itu. Ia seorang mantan detektif swasta yang pernah juga bekerja sebagai wartawan. Ia sangat handal dalam mengorek informasi dan rahasia si target. Tapi apa? Masalah biaya, jangan khawatir. Aku akan bayar berapapun yang ia mau. Asal ia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, jawabku mantap. Bukan masalah uang, tapi masalahnya orang itu sudah tidak bekerja sebagai wartawan lagi. Ajak aku bertemu dengannya dulu. Aku ingin mencoba berbicara padanya dulu. Siapa tahu ia bisa berubah pikiran. Baiklah, besok aku akan mengajakmu ke sana. Sekarang makanlah dulu makananmu. Aku tahu kamu lapar. Bunyi perutmu terdengar sampai ke sini, ujar Irene. Mulai memainkan suaranya pada kalimat terakhir untuk meledekku. Aku tersenyum tipis. Terima kasih sudah menyimak Bunda Cantik. Nantikan kelanjutannya esok di jam yang sama.